Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama 9.0 TV dari Buta Pandita Lopi Kabupaten Bulukumba. Kali ini kita akan membahas bagaimana kesahihan nasab daripada klam Wali Songo atau Suryat Wali Songo yang hari ini kita tahu bagaimana didegradasi oleh para klam Balawi. Catatan ini merupakan catatan bersama dengan Kiai Haji Agus Sunyoto pada tahun 2012 ya, bahwa Wali Songo terbukti secara empiris melalui catatan manuskrip dan data-data nakib internasional disertai dengan hasil tes DNA sebagai zuriat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari jalur Al-Kazimi, Al-Husaini, Al-Jailani, Al-Hasani. Itu yang harus digarisbawahi pada poin pertama, bahwa apapun yang disampaikan selama ini oleh klam Balawi bahwa nasab daripada Suryat Wali Songo itu terputus, saya kira itu omong kosong sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Bahar Mike Chase. Karena itu kemudian menjadi satu hal yang wajar kalau hari ini kita memblow up secara jelas terinci bagaimana zuriat Wali Songo yang ada di Indonesia ini. Jangan sampai kemudian kita terbawa oleh hoax yang dibangun oleh klam Balawi, dalam hal ini oknum Bahar Mike. Tentu hal tersebut dibuktikan dengan tes DNA. Diketahui peta genetik migrasi leluhur, dan dari peta genetik migrasi leluhur itu, leluhur Wali Songo tercatat berasal dari Hijaz atau Mekah, Madinah, pindah ke Irak, Iran. Dan perlu diketahui bahwa Wali Songo tak hanya 9 orang yang hidup bersamaan. Banyak para wali yang tak hidup sezaman. Maulana Mali Ibrahim dari Gresik, Syekh Jumadil Kubro, Syekh Hasanuddin Kubro dari Karawang, kemudian Maulana Ibrahim Asmar Pendi dari Tubang, merupakan sesepuh wali yang berdakwah jauh sebelum era dakwah Said Ali Rahmatullah atau Sunan Ampel. Nah, ini juga yang masuk di kampung saya di Sulawesi Selatan, Syekh Jumadil Kubro ya, pada tahun 320 Masehi. Ini belum termasuk Wali Songo yang tak begitu dikenal, seperti Syed Ali Murtado atau Raja Rindra, Raden Usman Haji, Syekh Siti Jenar, hingga Raden Patah. Sunan Gunung Jati secara ilmiah ada empat ulama populer Sunan Gunung Jati, yakni Syekh Datuk Kahfi atau Gunung Jati 1, Al-Jailani, Al-Hasani, Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati 2, Al-Kazimi, Al-Husaini, kemudian Sayyid San Abdul Qadir atau Sunan Gunung Jati 3, Al-Jailani, Al-Husaini, dan Fatahillah atau Sunan Gunung Jati 4, Al-Kasimi, Al-Husaini. Lanjut, Sunan Ampel, Sunan Bonang beserta keluarganya, termasuk leluhurnya yang bernama Syekh Jumadil Kubro, adalah zuriat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari keluarga Al-Kasami, Al-Husaini. Datanya dicatat di Nakoba, Ansab, negara Irak, Mesir, dan Pakistan. Hal ini juga dibuktikan dengan sampel tes DNA. Nah, itu. Jadi memang beberapa dari klan Wali Songo yang ada di tanah air sudah melakukan tes DNA. Sunan Giri, Sunan Kudus beserta keluarganya adalah zuriat Nabi Muhammad SAW dan keluarga Al-Jailani, Al-Hasani. Data-datanya dicatat Nakoba, Ansab, Maroko, dan Uzbekistan. Ini juga dibuktikan dengan sampel tes DNA. Jadi mereka memang kekuatannya itu selain tercatat di Nakoba internasional, juga memang mereka melakukan tes DNA. Ini yang tidak diberani dilakukan oleh klam Balawi. Jalur keluarga ini juga sering disebut dengan Al-Bukhari, Al-Kasimi, Al-Husaini. Al-Bukhari karena leluhurnya berasal dari Bukhara atau Uzbekistan, yakni Sayyid Husain Jamaluddin Al-Bukhari, yang merupakan keturunan Sayyid Musa Al-Qasim dan keturunan Sayyid Hasan atau Sayyid Husain. Jadi datanya jelas ya, konkret, dan termasuk keberaniannya melakukan tes DNA itu yang sangat luar biasa. Leluhur Wali Songo dan dari jalur ini adalah Sayyid Jamaluddin Makhdum Jumaidi Kubro, nasabnya bin Mahmud Nasaruddin Makdum Mahmudin Kubro bin Jalaluddin Husain bin Ahmad Khabir
bin Husain, Jalaluddin Al-Bukhari bin Ali bin Ja'far bin Muhammad bin Ahmad bin Abdullah bin Ali Ash-Shakri bin Ja'far As-Sak bin Ali Al-Had An-Naki bin Muhammad At-Taqi Al-Jawad bin Ali Al-Ridho bin Musa Al-Qasim bin Ja'far Shodiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira memang luar biasa ya, tersusun dengan rapi. Dan ingat bahwa ini sudah disahkan oleh Narkoba Internasional ya. Jadi kalau ada yang mendegradasi zuriat Wali Songo, saya kira itu hanya omong kosong. Nah, jalur keluarga ini juga sering disebut dengan Al-Jailani Al-Hasani atau Al-Hasani saja. Mereka adalah Wali Songo yang leluhurnya berasal dari Maroko. Nasabnya bertemu di Sarif Maulana Ishaq bin Sarif Junaid Al-Jailani Al-Hasimi. Mereka adalah Al-Hasani. Mereka adalah keturunan Sabtanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang merupakan keturunan Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lewat cucu bernama Sayyid Hasan. Ini adalah jalur Al-Hasani. Sarif Maulana Ishaq bin Sarif Junaid bin Sarif Abdul Qadir bin Sarif Suaib bin Sarif Abdul Ja'bar bin Sarif Abdul Rosak bin Sarif Abdul Aziz bin Sarif Soleh Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani bin Sarif Abu Soleh Musajaki Dausat bin Sarif Yahya Az-Zahid bin Sarif Muhammad bin Sarif Daud Amir Mokkah bin Sarif Musa Atsani bin Sarif Abdullah Atsani bin Sarif Musa Al-Jum bin Sarif Abdullah Al-Kamil bin Sarif Hasan Al-Masanna bin Sayyidina Hasan bin Sayyidah Fatimah binti Kanjeng Nabi Muhammad, Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wali Songo merupakan tokoh-tokoh ulama yang jejaknya terdeteksi secara ilmiah. Mereka berdakwah dengan cara berakulturasi dan berasimilasi dengan masyarakat setempat. Itu dilakukan agar dakwah mereka bisa diterima tanpa konflik dan peperangan. Mereka dikenal sebagai waliullah, figur yang dekat dengan Allah sekaligus waliul amri, penguasa pemerintahan ya. Kita tahu memang bahwa banyak Wali Songo itu dulu menjadi sultan di Nusantara. Jadi beliau sekaligus ulil amri juga ulama ya. Jadi memang luar biasa. Bahwa Wali Songo terbukti secara empiris melalui catatan manuskrip dan data nakib internasional disertai hasil tes DNA sebagai zuriat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari jalur Al-Ghazimi Al-Husaini dan Al-Jailani Al-Hasani. Saya kira ini ya. Jadi luar biasa apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Agus Sunyoto tahun 2012 ini. Dan ini memberikan penegasan buat kita semua bahwa seluruhnya zuriat Wali Songo sampai hari ini itu memang jelas pencatatannya. Jadi mulai dari nakib-nakib internasional atau narkoba internasional mensahkan mereka punya nasab, kemudian mereka juga sudah melakukan tes DNA. Dan kalau di Indonesia itu saya kira keluarga Genggong sudah sangat masyhur dengan hasil tes DNA-nya ya, yang bersambung ke Rasulullah melalui jalur melalui jalur Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, termasuk saya kira adalah sahabat kita yaitu Sayyid Zulfikar, jelas juga di dalam catatan nasabnya itu disahkan oleh Narkoba Yordania dan beberapa narkoba internasional yang lain. Saya kira begitu sahabat, mudah-mudahan ini ada hikmahnya dan jelas bahwa apa yang disampaikan oleh Kelamba Lawi selama ini terkait dengan zuriat Wali Songo itu hanya hoaks, jangan dipercaya. Itu hanya akal-akalannya mereka agar mereka yang dianggap oleh masyarakat sebagai penyebar Islam dan sebagai cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.